Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu dia melihat seorang lelaki menangis terseduh-seduh di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun memberitahukan hal tersebut kepada baginda Nabi. Setelah baginda Nabi pun mempersilahkan pria itu untuk masuk. Setelah pria itu masuk, dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mohon mintakan ampunan untukku." Rasul pun menjawab, "Mintalah ampunan untuk dirimu sendiri. Itu lebih baik untukmu, karena dirimu sendiri yang melakukan kesalahan, maka alangkah lebih baik jika dirimu sendiri yang memintakan ampunan." Pria itu pun menjawab, "Aku malu ya Rasulullah, dosaku amat sangat besar sehingga aku malu untuk mengadukannya." Rasul pun bertanya, "Apakah dosamu lebih besar daripada gunung?" "Dosaku lebih besar daripada gunung ya Rasul." Rasul pun kembali bertanya, "Apakah dosamu lebih besar daripada bumi beserta isinya?" "Dosaku lebih besar daripada bumi dan isinya ya Rasul." Pria itu pun menjawab. Maka Nabi pun bertanya kembali, "Apakah dosamu lebih besar daripada langit?" "Iya, dosaku pun lebih besar daripada langit." Mendengar hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun penasaran terhadap dosa apa yang telah dilakukan oleh pemuda ini. "Beritahukanlah dosa apa yang telah kau perbuat sehingga dosa itu lebih besar daripada langit dan bumi." Karena Rasulullah sudah meminta, maka pria ini pun memberanikan diri untuk memberitahukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku telah menggali kuburan wanita yang sudah meninggal, dan setelah itu aku memperkosa atau menggaulinya. Dan hal ini telah kulakukan selama 7 tahun. Dan pada suatu hari aku menggali kubur seorang wanita dari kalangan Ansar, yaitu wanita yang ke-100. Namun tiba-tiba mayat wanita itu malah bangun dan berkata kepadaku, 'Celakalah dirimu, membuat diriku yang sudah tertutup auratnya malah kau buka kain kafanku. Diriku yang sudah suci malah kau nodai dan kau buat diriku berjunub, padahal diriku ingin berjumpa dengan Rabbku dalam keadaan suci.' Mendengar hal tersebut, aku pun kaget dan tersadar bahwa yang kulakukan semua ini adalah dosa besar. Aku pun menangis karena teringat dengan apa yang telah kulakukan." Setelah mendengar ini, Rasul pun murka dan berkata, "Pergi kau orang fasik, celakalah dirimu, neraka adalah tempat yang pantas untukmu." Setelah mendengar ini, pemuda itu pun keluar dan menangis dengan sejadi-jadinya. Ia pun menjauh dari khalayak ramai menuju padang pasir yang luas dan tidak mau makan dan minum sesuatu pun, hingga dia tidak bisa tidur sampai 7 hari lamanya. Tubuhnya pun menjadi lemah dan lunglai hingga ia pun terjatuh, tersungkur di permukaan tanah berpasir yang luas dan panas. Seraya meletakkan wajahnya di pasir sambil bersujud, dia pun berdoa dan meratap, "Wahai Tuhanku, aku adalah hambamu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu Rasulmu agar dia bisa menolongku di sisimu. Namun ketika ia mendengar dosaku yang sangat besar, ia pun mengusir dan mengeluarkanku dari pintunya. Kini aku datang ke pintumu agar engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasihmu. Sesungguhnya engkau maha pengasih kepada hamba-hambamu. Tak ada lagi harapanku kecuali kepadamu. Kalau tidak mungkin, maka lebih baik kirimkan saja api neraka di sisimu dan bakarlah aku dengan api itu di duniamu. Sebelum aku engkau bakar di akhiratmu nanti." Sepeninggal pemuda itu, Rasulullah didatangi oleh Jibril seraya berkata, "Wahai Rasul Allah, Allah telah berkirim salam kepadamu." Beliau pun menjawab salam Allah. Setelah itu malaikat Jibril kembali berkata, "Allah bertanya kepadamu, apakah kamu yang telah menciptakan para makhluk?" Beliau menjawab,
Tentu saja tidak. Allah yang telah menciptakan semuanya. Allah juga bertanya kepadamu, apakah kamu yang telah memberi rezeki kepada makhluk-makhluk Allah? Malaikat Jibril kembali bertanya, tentu saja Allah lah yang telah memberi rezeki kepada mereka, bahkan juga kepadaku. Jawab beliau, apakah kamu yang berhak menerima taubat seseorang? Malaikat Jibril kembali bertanya. Rasul pun menjawab, Allah lah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Mendengar jawaban-jawaban Rasulullah, maka malaikat Jibril pun berkata, Allah telah berfirman kepadamu, telah aku kirimkan seorang hambaku yang menerangkan satu dosa kepadamu. Tapi mengapa engkau berpaling darinya dan sangat marah kepadanya? Lalu bagaimana keadaan orang-orang mukmin besok jika mereka itu datang kepadamu dengan dosa yang lebih besar seperti gunung? Kamu adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah engkau orang yang berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maafkanlah kesalahan hambaku, karena aku telah menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Mendengar teguran Allah, Rasulullah SAW pun mengutus beberapa orang sahabatnya untuk menemui pemuda yang pernah diusir tersebut. Akhirnya mereka menemukannya dan mereka pun memberi kabar gembira tentang ampunan Allah kepadanya. Lalu mereka membawa pemuda itu kepada Rasulullah SAW, dan kebetulan saat itu Rasulullah sedang mengerjakan salat. Maka mereka pun segera bermakmum di belakangnya. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, beliau pun membaca surat At-Takasur. Baru saja beliau sampai pada ayat hatta zurtumul maqabir, maka pemuda itu pun menjerit dengan sekeras-kerasnya dan ia pun terjatuh. Ketika orang-orang telah selesai salat, ternyata mereka mendapati pemuda itu telah meninggal dunia. Allah berkenan menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam kelompok hamba Allah yang saleh. Wallahu a'lam bishawab.